Halo biologis, jumpa lagi dengan saya Dirga ya. Oke, di video kali ini saya ingin memperkenalkan ya sebuah website yang sangat-sangat mendukung ya, yang sangat powerful dalam membantu kita sebagai pendidik biologi dalam rangka mempersiapkan ilustrasi maupun diagram ya sebagai media dalam mendukung pembelajaran kita. Nah, seperti yang kita ketahui ya, media-media tersebut sangat kita butuhkan ya untuk mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang dipelajarinya seperti itu. Oke, langsung saja kita sekarang ke websitenya ya, yang tampilannya seperti ini. Teman-teman yang belum kesini boleh langsung di search ya, boleh di Google Chrome ataupun di Microsoft Edge ya. Cari aja yang namanya biorender.com. Nah, tampilannya seperti ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali ya sudah barang tentu kita pertama kali harus sign up dulu ya. Ya, intinya membuat account lah. Nah, dengan cara kita klik ini menu sign up ini di sini ya, kita klik. Nah, di sini kebetulan saya sudah sign up ya sebelumnya, sehingga otomatis saya login seperti ini. Tapi teman-teman yang belum punya akun ya silahkan membuat account ya, sangat simpel ya, hanya diminta nama kita, kemudian diminta email institusi, hanya itu aja yang diminta ya. Kemudian langsung sudah bisa login yang tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita ya, mohon maaf sebelumnya ya, banyak sekali suara kukuruyuk di belakang sana. Ini tampilannya ya, dan saya yakin teman-teman milenial sudah familiar dengan hal-hal beginian. Dan ini kalau saya lihat itu sangat mirip sekali dengan Google Slide ataupun dengan tampilan dari Microsoft PowerPoint ya. Tapi di sini versi online-nya. Dan tambahannya nanti kita lihat, kita akan dimanjakan dengan banyak sekali file-file gambar yang mendukung seperti itu. Nah, ini dia tampilannya seperti ini ya. Menu-menunya simple. Kalau kita ingin membuat ilustrasi secara langsung ya, boleh dengan mengeklik new file ini ya, ataupun kalau kita ingin membuat ilustrasi dari template sudah disiapkan juga di sini. Nah, ini dia nih ya, biorender template. Kalau kita klik, nah di sini sangat banyak sekali template-template yang mungkin saja bersesuaian dengan kebutuhan kita. Ya, ini misalkan apa ya? Nah, ini misalkan ya, Bapak Ibu menjelaskan tentang kantong kemih seperti itu, bladder. Ya, bisa diklik ini. Kemudian kita klik use template. Nah, ini enaknya di aplikasi ini ya. Jadi template disediakan, kalau mau bikin langsung juga bisa. Nah, kita contohkan yang template dulu ya. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu bisa merubah ya ukuran dari kanvas ini. Misalkan dipakai untuk YouTube itu misalkan, berarti harus perbandingannya 16:9. Nah, di sini dirubah nih menu-menu di atas ini ya, canvas size. Nah, kita di sini ubah customnya menjadi 16:9. Nah, seperti itu. Kemudian apply ini ya, dan saya yakin teman-teman milenial pasti familiar dengan hal ini ya. Nah, kemudian ini kita sekarang tinggal sesuaikan ya, misalkan judulnya apa, di sini sudah dikasih ya. Kalau mau mengubah teks ini tinggal klik 2 kali seperti itu. Kemudian misalkan anatomi dari kantong kemih itu misalkan ya. Untuk mengubah
ukuran tulisan juga bisa di sini ya. Nah ini ya, ini sama persis dengan membuat PowerPoint ya, sangat mudah sekali. Nah kemudian di sini kita bisa menambahkan keterangan-keterangan ya, misalkan kita ingin tambahkan ini ya, arrow ini datar panah misalkan ya, kita ingin memberikan keterangan ini apa sih nih dia, misalkan ini. Nah ini misalkan, nah ini dia ya, di sini keterangannya kita bisa tambahkan teks sekarang ya. Nah ini adalah apa ini ya, ini adalah kelenjar prostat. Nah itu misalkan. Oke, dan ini enaknya ya, bisa ditambahkan seperti ini keterangan-keterangan untuk melengkapi media, atau juga bisa kita ini hilangkan ya. Misalkan kita ingin membuat kuis dan misalkan ya, tinggal dibeginikan nih ya, nanti siswa yang menjawab ini apa nih. Nah seperti itu. Oke, kemudian ya ini yang menggunakan template ya, tadi yang kita contohkan di sini ya. Masih banyak lagi di sini yang bisa Bapak Ibu tambahkan ya. Misalkan sekarang kita menggunakan membuat baru misalkan ya. Oke, kita tinggalkan templatenya ya, intinya ada banyak template. Kemudian kalau kita membuat baru ya, klik di sini, kemudian klik illustration ini. Oke, kita kembali akan dimunculkan dengan tampilannya yang sangat mirip dengan PowerPoint. Oke. Nah, ini kanvasnya lagi-lagi kalau mau dirubah ya bisa dirubah di sini. Kalau mau merubah warnanya bisa ini. Backgroundnya apa misalkan ya, sukanya apa ya, bisa disesuaikan di sini. Oke, seperti itu. Kemudian ini insert line ya, sangat banyak sekali di sini dan sangat memudahkan ya. Kalau kita lihat di sini, kita contohkan ya, bahkan berbagai lekukan juga bisa kita atur di sini ya. Nah, kita pilih ini ya, kita pilih ini. Nah, ini perhatikan di sini sekarang ya, berbagai lekukan ya, sesuai dengan kebutuhan kita bisa kita terapkan nih ya. Itu contohnya. Kemudian ini insert shape ya, untuk bentuk di sini ya, ada lingkaran di sini dan lain-lain ya. Kita klik, kemudian kita drag di sini, sama seperti membuat shape-shape yang lain. Nah ini yang spesial sekarang di sini. Misalkan kita membuat protein ya, sudah ada di sini. Yang membedakan dengan PowerPoint dan yang lainnya, di sini kita dimanjakan dengan sumber-sumber gambar ini ya. Misalkan tipe sel, kita ingin membuat sel imun ya, blood cell. Nah ini dia nih ya, ini neutrophil dan lain-lainnya. Misalkan kita ingin menjelaskan tentang jenis-jenis sel imun misalkan, bisa nih di sini kita pakai ya. Nah, seperti itu dia. Kemudian kita mau nambah lagi misalkan ini mitosis, meiosis dan lain-lain. Nah ini dia nih ya, langkah-langkahnya bisa dijelaskan di sini. Kita tinggal klik. Nah ini bisa di resize ya. Kemudian kalau mau ganti warna ini boleh nih sini. Nah ini oke, seperti itu ya. Kita misalkan fokus tentang ini. Nah ini sudah disiapkan di sini ya, langkah-langkahnya seperti apa, seperti itu ya. Nah ini pada saat meiosis nih, telofase misalkan. Nah di sini ya, setelah metafase ini ya, tahapan telofase ini misalkan. Nah ini kemudian ini sejajarkan juga gampang nih, sudah ada apa namanya, garis pandunya. Kemudian kita tinggal tambahkan arrow di sini ya. Nah seperti itu
Kemudian di bawahnya tinggal tambahkan teks. Nah, ini misalkan metafase ya. Kemudian ini kita copy yang tadi ini ya, di sini klik 2 kali untuk merubah tulisannya. Nah, itu misalkan ini contoh aja ya. Jadi sebegitu simpelnya menggunakan website ini ya, sangat memudahkan kita dalam membuat media seperti ini. Nah, banyak di sini. Misalkan human anatomy, kita lihat ini sistem digestif, misalkan pencernaan. Nah, ini dia nih. Ya, nah ini tinggal klik. Oke, ini dia nih. Sorry, lebih jadinya. Nah, ini di resize bisa ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini diputar-putar bisa juga. Kemudian ya, ini cocok sekali untuk quiz nih. Ini kita hapus dulu. Nah, seperti ini ya, tinggal dikasih anu aja ini. Kita copy, pastekan di sini garis yang tadi. Nah, ini bisa di ubah kelengkungannya. Nah, seperti ini. Nanti misalkan apa gitu, misalkan ya. Kemudian dikasih di sini titik-titik seperti ini. Nah, itu misalkan nanti siswa yang akan melengkapi ya. Dan ini sangat cocok bagi teman-teman yang membuat media, misalkan untuk di copy di PowerPoint. Kemudian ya, teman-teman yang membuat buku, membuat poster juga ada di sini, nanti kita lihat. Nah, sekarang kalau kita ingin menyimpannya bagaimana? Nah, ini yang pertama kita otomatis ganti judul, beri nama judul ini ya. Nah, ini contohnya nih. Di sini di atas ini kita klik tanda edit ini, kemudian kasih misalkan apa? Kuis pencernaan deh. Pencernaan itu misalkan. Kemudian cara menyimpannya kita ini ekspor ini. Ya. Ini lupa tadi, ini dihapus, delete saja ini. Contoh tadi. Nah, diekspor. Kemudian ini dalam inch ukurannya kita lihat sekarang berapa ya maksimalnya ya. Ternyata maksimalnya adalah 16 ya, 16 inch. Oke. Nah, jenis-jenis aplikasi seperti ini itu sangat mirip dengan aplikasi seperti Canva dan lain-lain ya. Nah, untuk memanjakan kita untuk mendapatkan hasil yang powerful, selalu ada tanda crown, tanda mahkota seperti ini. Nah, itu artinya ya berbayar. Nah, seperti itu, versi pro. Nah, yang kita bikin tadi ini adalah yang versi basic, versi dari free-nya ya. Ya, mungkin teman-teman yang suka dengan yang pro ya, sangat dibutuhkan itu misalkan ya, untuk menunjang kinerjanya ini ya bagus ya, karena dengan yang pro itu kita akan mendapatkan resolusi yang lebih tinggi, kemudian fitur-fitur lain ya namanya juga pro ya, kita bayar ya pasti ada kelebihannya. Tetapi kalau menurut saya pribadi versi basic ini sudah bisa mendukung lah ya secara standar. Nah, kita tidak bisa memilih yang 300, ini yang resolusi tinggi ya, yang fotonya jernih nantinya, yang gambarnya jernih. Kita pakai yang ini, yang standar. Kemudian export.
Oke, nah di sini ada perintah, jangan lupa juga untuk menambahkan ini dia, created with biorender. Nah, sudah ada kok otomatis. Kalau kita lihat ini dia hasilnya tadi sudah download ya. Nah, ini dia. Sudah otomatis tadi. Ya, kalau kita ingin mengkopasnya di mana gitu ya, ini sudah otomatis. Ya, intinya win-win solution lah ya. Kita memakai website mereka secara free, ya otomatis kita juga harus ada timbal baliknya, mempromosikan juga seperti ini. Ya, ini kalau kita perbesar ya seperti itu aja ya maksimalnya. Memang terbatas, tapi sudah cukup ya ini ya. Untuk di buku, untuk PowerPoint sudah lumayan. Nah, ini yang kemudian bisa kita copy ya di PowerPoint kita ada misalkan. Nah, seperti ini ya, untuk menunjang kinerja pembelajaran kita. Oke, tetapi yang versi Pro sebenarnya ya di sini juga bisa langsung kita membuat seperti tampilan PowerPoint ya, karena ini bisa nambah slide seperti itu. Nah, ini dia. Di slide-nya ada mahkota ya, urung niatnya. Ya, karena akan muncul seperti ini ya, apa yang didapat kalau kita menggunakan yang premium ya. Nah, kalau begini ya solusinya, institusi yang baik ya itu pasti akan memanjakan para pendidiknya ya, bisa beliau-beliau yang membayarkan ini ya. Jadi biorender premium ini milik dari institusi, nah bisa digunakan oleh para pendidiknya seperti itu. Nah, institusinya yang akan membayar bulanan ya. Nah, bisa banyak ya, banyak teknik lah untuk itu ya. Kalau mau pribadi ya lebih baik lagi. Oke, kemudian ini ya juga bisa kita pilih-pilih ya. Kalau kita di versi Pro ya ada brush ya, ada lebih banyak pilihan dari gambarnya seperti itu. Oke, kemudian nah di sini juga kita bisa upload ya gambar yang mungkin sudah kita pernah buat dari aplikasi yang lain, bisa diupload di sini ya, upload file. Nanti bisa kita gunakan di sini. Kemudian VDB ya, di sini ada membuat model dari protein custom di sini ya. Ini ada contohnya nih. Oke, ini dia ya, maunya apa, maunya kartun 3D seperti ini ya, bisa nih. Kalau kita mau ini simpan sebagai icon bisa juga ya. Misalkan kita sudah pas nih ya protein yang kita pakai, misalkan modelnya seperti ini ya, yang sebelumnya tadi kita memasukkan modelnya. Nah, ini misalkan kita pakai sekarang ya, tampilannya begini ya, save sebagai icon. Nah, ini dia, bisa sekarang kita tambahkan ke kanvas kita ya. Nah, ini contoh aja seperti ini. Oke, apalagi ya di sini ya. Ini menu-menunya hampir sama ya, menu file ya, menu save, menu export, menu copy dan lain-lain. Dan edit di sini ya sama ya, view. Oke.
apa nih? Ya, selalu ada perintah untuk upgrade ya. Siap, nanti saya upgrade beberapa ya tahun lagi misalkan. Oke, apa lagi ya? Di sini menu-menunya sudah familiar semua ini ya. Ini flip ya, putar-putar ke sini, kemudian scale, skalanya berapa, kemudian crop ya, ini bisa di crop, kemudian nah dia hilang dia. Kemudian ini lagi ya, bisa kita nantinya lock objek ya, lock biar dia tetap di sini, tidak pindah. Kemudian bisa juga nanti grouping dan lain-lain ya, hampir sama dengan di PowerPoint. Oke, setelah itu selesai, kita kembali ke home dan apa yang kita buat akan muncul di sini. Nah, perhatikan di sini, di atas ini ya, you can create up to 5 gambar ya. Di apa namanya, versi basic ini ya, hanya 5 aja yang bisa kita buat seperti itu dalam kurun waktu tertentu, suatu waktu ya. Kalau sudah 5 di sini ya, kita sudah copy, simpan tadi di aplikasi foto PowerPoint ya. Ini bisa kita delete sekarang ini ya, pojokan kanan bawah ini klik, kemudian delete. Nah, ini centang, kemudian delete file. Nah, kalau sudah delete ya bisa bikin lagi kita. Nah, seperti itu maksudnya ya. Ya maksimal 5 lah di sini. Kemudian apa lagi ya? Template sudah tadi. Nah, kalau kita create, bagi teman-teman yang ingin membuat poster ya boleh ya. Ini dia nih. Tadi yang ilustrasi, ini yang poster. Nah, seperti ini. Nah, ini yang teman-teman yang ingin apa namanya, presentasi oral, makalah, atau presentasi poster biasanya dalam seminar atau webinar ya, ini bisa dipakai nih. Ya, sudah disiapkan di sini beberapa template, misalkan kita pilih di sini. Nah, ini kita pilih use template ini. Nah, ini dia ya. Ini mau nambahkan gambar ya boleh ya. Nah, seperti itu. Ini my file, misalkan kita cari cell, no result di galeri kita, kemudian kita upload file di sini. Nah, pilih-pilih di sini untuk nanti bisa digunakan di project yang tadi ya. Kalau di galeri masih kosong seperti ini ya, misalkan foto kita misalkan di sini di awal, kemudian di sini foto penelitian kita ya bisa. Kemudian kalau di sini kita ingin menambahkan caption ya bisa, tinggal ditarik seperti ini. Nah, itu dia, baru diisi caption di sini ya. Kalau misalkan kita ingin menambahkan jarak di sini karena terlalu mepet di sini ya, bisa dengan tambahkan padding, di drag di sini ya, tambah padding seperti ini. Oke, kalau kita ingin menambahkan teks misalkan ya, di drag lagi, pilih tag ini. Nah, di sini ya, kita mau teksnya apa di sini. Nah, seperti itu ya, kurang besar nih. Nah, itu. Oke, ini detail posternya ya, klik 2 kali untuk mengubah ya, misalkan apa ya, project cell misalkan, atau project pembelahan sel
Ya, ini ada logo, kemudian ini logo yang diajak kerjasama misalkan. Oke, saya yakin teman-teman pasti familiar dengan hal-hal beginian. Ya, ini poster. Kalau kita ingin nge-save ya tinggal ekspor ini. Ya, seperti itu. File tipe bisa dipilih PDF, PNG, JPG. Ya, ekspornya tadi. Kemudian resolusinya tetap 72 dpi. Oke, apalagi ya? Untuk template tadi sudah ya. Jadi saya kira seperti itu. Ini apa ini ya? Muncul terus. Nah, ini adalah email verifikasi ya. Jadi kita daftar tadi dengan email yang biasanya diverifikasi, tetapi di sini kita diminta terlebih dahulu ya, send verification code. Diklik di sini, kemudian akan dikirimi kode ke email, ya tinggal diikuti perintah di email tersebut ya. Oleh karena itu kita daftar dengan email yang bisa kita akses, masih hidup lah intinya ya, jangan sampai kita lupa password, repot nanti. Oke, saya kira seperti itu ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa ada loh website seperti ini lah, itu intinya ya. Jadi untuk belajar lebih banyak ya, biar tidak lama videonya, nanti Bapak Ibu teman-teman bisa secara mandiri ya. Dan ini gampang kok, tinggal dipindah-pindah, sama seperti membuat PowerPoint. Yang plusnya hanyalah memang ini khusus bagi kita pendidik ataupun teman-teman yang berkecimpung di dunia biologi ya. Nah, ini nih banyak sekali ya. Percobaan misalkan kita ingin terkait dengan tikus itu misalkan ya, selalu ini tikus dijadikan bahan percobaan. Nah, ini contohnya. Nah, seperti ini ya, misalkan ini. Nah, ini seekor mais ya. Misalkan tahapan berikutnya adalah ini diinjeksi ya, itu misalkan. Gampang nih, tidak perlu lagi kita nyari-nyari terlebih dahulu di internet kemudian copy ya. Ini sudah dimudahkan seperti ini. Oke, saya kira sekian dulu ya video kali ini, biar tidak panjang ya. Mudah-mudahan nanti informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang sudah tahu ya. Bagus ya, mengingatkan kembali ya. Bagi teman-teman yang belum tahu ya, inilah saatnya kita menggunakan, kita buat sendiri ilustrasi dari media kita ataupun dari buku kita ya, agar jauh-jauh dari yang namanya plagiasi. It's not a game, it's a rich thing.